Oke, ini adalah, eee, balik kepada slide-nya, ini adalah simptom ya. Jadi kadang-kadang, pengalaman kita kan, kita ke hospital, ya, bila, dokter buat pemeriksaan kan, eee, ya, masalah itu, ya, cek paru-paru tidak ada masalah, ya, cek gula oke, ya, cek, liver, cancer usus tidak ada, ya. Jadi kadang-kadang kita jadi bingung. Nah, sebab kita rasa macam kita punya jantung pandai laju lah, pandai perlahan, ya, macam ada masalah, tapi cek ada. Jadi sebenarnya apabila di peringkat yang paling ya yang awal sekali kan, macam kita ada menunjukkan simptom, tapi apabila buat pemeriksaan tidak ada, ya, belum tidak ada dokter tidak beri kesan, ya. Sebenarnya ini adalah peringkat biasanya di hospital, di klinik mereka belum dapat mengesan lagi, ya. Jadi, ya, sebenarnya yang kita harus dengar, sebenarnya adalah simptom. Nah, kita harus, lakukan tindakan yang cepat sebenarnya. Nah, sebelum kadang ada orang yang di klinik tunggu, sudah scan sana sini, oh nampak sudah, and then baru mencari produk. Itu biasanya kadang-kadang kalau sudah boleh dilihat, boleh nampak apabila kita lakukan pemeriksaan, itu sudah mungkin stage 2, stage 3 sudah, ya. Jadi ini sangat penting simptom, ya. Siapa yang dapat nampak, siapa yang dapat merasakan simptom ini? Diri sendiri, ya. Jadi ini sangat penting sekali sebenarnya kita melihat kepada simptom ini, ya. So, seterusnya. Jadi adakah obat berkesan terhadap tanda-tanda separa sehat? Ya. Jadi obat sebenarnya ialah kita memerlukan obat kadang sebab painkiller. Ya. Kadang-kadang kita tidak tahan sudah sakit, di perut sakit di bagian mana-mana badan kita, kita ambil painkiller. Ya. Jadi obat itu biasanya dia menghilangkan kesakitan dengan serta-merta lah, ya, tapi dia tidak mengobati secara mendalam. Ya. Jadi ini sangat penting. So, apa obat siapakah dokter? Ya, dokter yang sebenarnya adalah daya pertahanan badan kita sendiri. Nah, inilah sebenarnya dokter yang sebenarnya yang sangat penting. Ya. Jadi daya pertahanan badan kita boleh dipertingkatkan melalui pemakanan. Ya. Pendek kata melalui konsep MRT. Ya. Apabila kita melakukan ataupun mempraktikkan dalam kehidupan kita setiap hari konsep MRT ini, inilah sebenarnya yang dapat meningkatkan kita punya daya pertahanan badan, ya. Oke. Dan kita ini perbedaan antara rawatan perubatan dan terapi semula jadi, ya. Jadi kita lihat di sini rawatan perubatan apabila kita pergi klinik ialah kita melakukan rawatan lah. Tetapi apabila kita bermula mengamalkan terapi semula jadi, kita mengambil langkah untuk memelihara, mencegah, dan merawat. Ya. Jadi ini perbedaan yang ketara lah. Ya. Yang adalah apabila kita pergi hospital, ini dia mendiagnosis penyakit. Ya. Dia mencari. Tetapi terapi semula jadi mencari punca ya, penyakit, punca akar umbi. Nah, kenapa? Kenapa itu kita punya jantung ada masalah? Ya. Kenapa tekanan darah kita naik? Ya. Kenapa ada masalah liver? Ya. Mencari punca. Ya. Dan kaidah rawatan ketiga pula sasaran dia menghapuskan sumber dan membendung simptom. Ya. Nah kalau sakit bagilah. Ya. Tetapi terapi semula jadi pula dia menyubur dan memperbaiki sel. Nah, sangat berbeda. Ya. Dan selepas sakit, biasanya kita jumpa dokter selepas sakit. Ya. Jarang yang kita dengar jumpa dokter setiap bulan. Dia sehat. Karena dia sehat, dia jumpa dokter setiap bulan, ataupun yalah tiada apa-apa, tiada sakit apa-apa, dia jumpa dokter setiap bulan. Ya, jarang kita dengar. Ya. So biasanya kita jumpa pakar, jumpa dokter selepas sakit.
Tetapi terapi semula jadi kita boleh amalkan sekarang, ya. Sebab ini adalah terapi semula jadi. Sebelum ada masalah apa-apa, sebelum ada sakit, sebelum ada simptom, ya. Dan yalah, kalau sudah sakit pun belum terlambat, ya. Jadi ini adalah terapi semula jadi. Dan apa yang dia bagi? Kalau rawatan perubatan, ubat, ya. Apa itu ubat? Ubat, yalah, semua kita tahu ubat adalah drugs. Tetapi lebih kepada apa? Lebih kepada makanan, apalagi oksigen dan air. Inilah asas. Inilah sebenarnya semua kita tahu ini adalah asas kehidupan, ya. Makanan, oksigen dan air, ya. Dan rawatan perobatan masalah akan timbul kembali dan meninggalkan kesan sampingan, ya. Mungkin kita makan obat bertahun-tahun, contohnya macam kalau kita ada masalah tekanan darah tinggi, ya. Memang kita akan dinasihatkan oleh pakar, kita tidak boleh berhenti makan obat, ya, selama-lama, ya, selama-lama. Dan sudah tentu kita semua tahu ini akan meninggalkan kesan sampingan yang sangat-sangat memudaratkan lah, ya. Tetapi terapi semula jadi, ya, apabila kita mengamalkan yalah, makanan yang sehat, yang cukup, air yang bersih, ya, sel badan kita disuburkan, ya, fungsi organ kembali ke tahap optimum dan memperolehi kesehatan yang menyeluruh, ya. Jadi ini perbezaan yang ketara antara rawatan ya. Jadi ini kita kena paham. So, kadang-kadang ada orang yang mengambil terapi semula jadi ini apabila sudah, kalau Pak dokter mengatakan lagi harapan lagi, baru dia beralih kepada cari alternatif. Sebenarnya kita karena paham ini kedua-dua ini, rawatan perobatan dan terapi semula jadi, ya, sangat penting. Alright. So, pada tahun 1975, ya, ini adalah sejarah lah, Parlemen Amerika Syarikat telah menubuhkan jawatan kuasa khas penyelidikan nutrien untuk mengkaji, ya, nutrien dan elemen yang diperlukan oleh manusia, ya. So di Amerika mereka melakukan kajian, ya. Kenapa manusia ini ramai, yang semakin lama semakin ramai orang sakit, makin modern, dunia modern, semakin modern, tetapi makin banyak penyakit, ya. Manusia sudah sampai di bulan, maka bukan di bulan lagi, kan ada lagi planet yang lain, tapi penyelesaian untuk kesehatan semakin, ya. Jadi kajian dilakukan selepas 2 tahun menjalankan penyelidikan yang teliti, ya, sebuah laporan 5.000 muka surat telah disiarkan, ya. Dikatakan di sini yang menyebabkan ketidaknormalan metabolik di peringkat seluler. Jadi inilah sebenarnya yang menyebabkan penyakit kronik modern, ya. Jadi maka nutrient cell dan metabolic cell adalah cara rawatan yang paling menyeluruh, ya. Jadi inilah sebenarnya keputusan, ya, hasil daripada kajian yang dilakukan di Amerika, ya, oleh seorang pemenang hadiah Nobel Prize, yaitu Profesor Dr. Linus Pauling, ya. Jadi beliaulah sebenarnya yang telah membangun konsep kesehatan. Nah, beliau mengatakan ada 3 langkah saja untuk kita mendapatkan kesehatan, yaitu yang pertama pemakan seimbang, ya. Kita harus tingkatkan oksigen dalam badan, dan 3 detoksifikasi, ya. Alright. Apa itu MRT? Nah, ini kalau kita gambar ini kan senang sudah untuk kita kongsi kepada kita punya rekan kongsi di luar sana, ya. Jadi kita lihat di sini, ya. Kesehatan daripada sel badan, betul? Ya. Semua kita paham ini, ya. Kalau sel sehat, tisu sehat, organ sehat, sistem badan pun sehat, ya. Jadi kita lihat, ya, apa yang merusakkan sel badan kita. Kenapa sel boleh jadi sakit? Ya.
Sebenarnya sel kita sakit karena racun. Ya. Dari mana racun itu? Pada 6 faktor. Ya. Apa 6 faktor itu? Ya. Faktor yang pertama, pemakanan yang tidak betul, pencemaran darah, pencemaran air, kanan harian, kurang bersendir yang sehat. Jadi inilah sebenarnya 6 faktor ini yang menjadi penyebab pada himpunan racun. Di racun inilah sebenarnya yang membunuh badan kita, yang merupakan badan kita, organ badan kita, sistem badan kita tidak berfungsi, lalu kita akan jatuh sakit. Jadi apa penyelesaian dia? Ya? Jadi melalui konsep kita diberitahu ya, 4 langkah ya, untuk mengembalikan kesehatan sel badan kita. Ya. Sebab bila sel sehat, sehatlah tubuh badan kita. Ya, yaitu langkah pertama MRT adalah kita harus mempunyai ataupun mengamalkan pemakanan seimbang. Ya. Kedua, pengambilan oksigen. Ya. Ketiga, detoksifikasi alasan kesehatan. Ya. Jadi apabila kita mengamalkan 4 langkah ini, sudah tentu ya, sel kita akan sehat, organ sistem badan kita akan kembali sehat. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita paham MRT, kan, sebenarnya karena itu racun daripada 6 faktor yang kita. Ya. Jadi bagaimana untuk kita kembalikan kesehatan sel, khasiat oksigen dan air ya, yang sehatlah, yang tulen. Ya. Jadi kita akan amalkan 4 langkah ini dan sel kita akan sehat dan sel itulah yang akan menjana tisu yang sehat, organ, sistem dan badan kita sehat. Ya. Jadi, inilah konsep MRT. Ya. Jadi mengecapi badan yang sehat bermula daripada sel badan. Ya. Jadi langkah pertama pemakanan yang seimbang. Ya. Jadi kita lihat di sini. Ya. Apa yang kita nampak dalam gambar ini adalah ialah makanan kegemaran kita. Hari ini kita angkat telepon saja, itu Food Panda datang di rumah, ketuk pintu, antar sudah, ya, tidak perlu jalan, ya. Semua makanan ini tersedia. Ya. Jadi sebenarnya menurut pakar, makanan adalah asas kesehatan, tetapi ia juga punca ancaman kesehatan. Ya. Jadi dengan ancaman kesehatan disebabkan oleh modinasi, 99% daripada populasi mengalami malnutrisi. Apa maksudnya? Kekurangan khasiat. Ya. Sebenarnya masalah kita hanyalah kekurangan khasiat. Ya. Kenapa manusia sakit? Karena kita kekurangan khasiat. Nah, bukan kurang makan. Ya. Jarang kita dengar ada orang kebeluran, mati kebeluran di negara kita. Ya. Dan kita lihat badan memerlukan lebih daripada 60 jenis nutrien. Ya. Ya. Jadi 4 ataupun sekurang-kurangnya 46 jenis nutrien. Ya. Apa yang kita perlu? Kita memerlukan karbohidrat, ya. Kita memerlukan protein, lemak, minerals, vitamin, apalagi mineral suri, ya, dan pigmen semula jadi. Ya. Jadi semua ini kita mengamalkan pemakanan yang kita nampak dalam gambar inilah. Ya. Berapa jenis sayur? Mungkin lebih 10 jenis sayur. Ya. Roti, ya. Ini semua. Tetapi buy one free one. Ya. Kau makan daging, kolesterol. Ya. Kau makan itu sayur, kau dapat lagi racun. Sebab sayur itu juga setiap hari disembur oleh petani dengan racun supaya dia tidak dimakan oleh giok. Ya. Jadi ini sangat penting. Ya. Jadi di sini sebenarnya di Elken kita semua sudah tahu dan ialah kita sedang mengamalkan apa? Elken spirulina. Kenapa kita perlu mengamalkan Elken spirulina? Sebab Elken spirulina adalah makanan yang mengandungi ataupun dia mengandungi 60 jenis nutrien. 60 jenis. Ya. Jadi tidak perlu lagi susah-susah pergi beli 10 jenis sayur. Ya. Kita makan spirulina satu hari mungkin kita makan 20 biji atau 30 biji spirulina, sudah kita mendapat pemakanan yang seimbang. Ya. Jadi 60 jenis nutrien ini adalah untuk keperluan asas sel-sel badan kita. Ya. So ini adalah sangat penting. Jadi kadang-kadang kita takut, ya, jangan takut makan spirulina. Spirulina ini hanyalah sayur dan dia sudah mendapat kelulusan, ada anugerah, ada jaminan, ada jamin halal oleh Jakim.
dan yalah dijamin oleh JHCP, Japanese Health Food Association, dan banyak lagi lah ya. Jadi dia mempunyai rekod prestasi ya yang hebat ya, disahkan organik ya, anugerah tempatan antara bangsa, pengasas terkemuka, dan 12 analisis kajian saintifik dan klinikal ya. Jadi ini sayurnya. Produk yang kedua untuk pemakanan seimbang adalah kita harus mengamalkan EPA DHA. Apa ini EPA DHA? Minyak ikan. Ya. Kenapa kita perlu makan EPA DHA? Untuk menguatkan kesehatan jantung. Ya. Kedua, mengurangkan kolesterol. Bagaimana dia kasih kurang kolesterol? Sebab apabila kita makan EPA, badan kita akan sendirinya otomatis akan menghasilkan HDL, ya, karena adanya kehadiran EPA di sana. Ya. Jadi badan kita otomatis akan hasilkan HDL di sana, itu yang jahat itu, ya, dan memperbaiki kepekatan darah. Ya. Mungkin kadang-kadang kita makan terlalu masin ya, dan ini kadang-kadang menyebabkan darah kita akan terlalu pekat. Ya. Ini akan membahayakan kesehatan lah. Ya. Dan keunikan dia teknologi penyulingan molekul berganda, kualitas tinggi, piawaian, farmakopeia Amerika Syarikat. Ya. Jadi ini EPA DHA ini banyak lagi lah kebaikannya. DHA itu untuk otak, ya, untuk otak, untuk mata kita, untuk kulit, untuk janin. Banyak lagi sebenarnya kebaikan EPA ini. Ya. Dan seterusnya, langkah pertama kita harus mengamalkan vitamin C. Ya, STC 500. Ya. So vitamin C ini adalah jenis yang pH dan yang berpattern. Ya. Apa keunikan dia? Dia 4 kali lebih berkesan daripada vitamin C biasa. 2 kali lebih tinggi penyerapan. 2 kali lebih baik retensi. Ya. Tidak membebankan perut dan menyokong fungsi-fungsi imun. Ya. Jadi vitamin C Elken ini adalah antara vitamin C yang terbaik pernah dihasilkan di Amerika. Dan hari ini kita banyak mendapat info di mana vitamin C ini boleh membantu imun sistem kita, meningkatkan imun sistem kita untuk melawan kita. Jadi ini sangat untuk menguatkan imun sistem badan kita ya. Jadi ini adalah so kita akan amalkan vitamin C sebab manusia tidak boleh menghasilkan vitamin C secara otomatis ya, itu satu. Kedua, kita akan vitamin C setiap hari ya. Kita stres hilang sudah, kalau marah hilang sudah ya. Kita pergi buang air kecil hilang. Jadi hari-hari kehilangan, jadi hari-hari kita karena top up vitamin C ya. Tidak boleh kurang. Alright? So seterusnya kombinasi yang keempat adalah untuk langkah pertama adalah Kington. Ya. Ada 2 jenis Kington minerals dan Kington isotonic. Ya. Kedua-dua ini lebih kurang lebih hanya itu membezakan. Ya. So apa kegunaan dia plasma hidup Kington ini? Dia banyak kegunaan. Ya. Banyak kegunaan dia. Sebab Kington plasma hidup ini dia adalah seperti darah kita. Ya. So dia mirip kajian dia mirip kepada plasma darah manusia. Maksudnya apa? Kita minum Kington, kita dapat memperbaharui ataupun memperbaharui darah kita. Ya. Dan ditemui oleh Rene Quinton 100 tahun dulu. Ya, sudah lama. Ya. Bukan produk yang kemarin dulu. Ya. Dan 100 tahun rekod perubatan, 2.000 kajian saintifik dan klinikal. Ya. Jadi ini adalah mengimbangkan persekitaran untuk komunikasi dan duplikasi sel-sel badan kita. Ya. Di Kington ini dia mempunyai 83 unsur-unsuri dan mineral. Ya. Ini sangat penting untuk asas kesehatan mineral dalam badan kita. Ya. Sebab kalau mineral itu tidak cukup, umpama itu wiring badan kita itu ada yang putus ataupun tidak bersambung semualah. Ya. Plasma hidup ini adalah penting kita amalkan setiap hari supaya mineral dalam badan kita dalam keadaan yang mencukupi. So, empat kombinasi produk ini adalah
melengkapi langkah pertama pemakanan seimbang dalam konsep MRT, ya. Jadi langkah kedua meningkatkan pengambilan oksigen, ya. Jadi sebenarnya langkah kedua ini bersenam saja, ya. So hari ini kita tahu bukan juga bebas bersenam kan, kita ada sekatan-sekatan, ya. Jadi hari ini kita boleh melakukan senaman di rumah, boleh juga, ya. Ataupun kita boleh cycling juga, ya. Tapi bersendirian, tidak boleh. Hari tekanan dibutuhkan lagi dengan kekurangan oksigen. Hampir 90% individu zaman sekarang berada dalam keadaan kekurangan oksigen. Ya, kenapa? Sebab ya, banyak pencemaran pencemaran udara ataupun ialah banyak penebangan pokok. Ya, jadi kita lihat di sini, Anda mungkin sedang bernafas, tapi ada kekurangan oksigen. Nah, kadang mungkin kita kurang paham kan? Ya, kita lihat gambar ini. 10.000 tahun dulu dia bilang kan, 30% oksigen. Ya, apabila kita menyebutkan ada, ialah memang cukup oksigen. Yang ini semua perlu oksigen. Ya. Dan kini di kawasan, kalau di kawasan bandar hanya 15% saja, ya, oksigen. Jadi jangan sampai 7% lah, sebab manusia tidak dapat hidup sudah kalau oksigen tinggal 7%. Ya, jadi ini hari ini itu pentingnya untuk kita menjaga kita punya hutan, untuk kita menjaga ini alam sekitar semualah, ya, sangat-sangat penting untuk mengalahkan oksigen, ya, di dunia inilah, ya. Jadi macam mana kita boleh tingkatkan oksigen selain dari bersenam? Kita ada ini senaman guasa ataupun menggunakan ini papan guasa, ya, dengan minyak arosa, ya, kita boleh gunakan papan ini untuk gosok-gosok di seluruh badan lah, ya. Jadi sebenarnya apabila kita melakukan senaman guasa, dia sama dengan kita pergi bersenam, ya. Dia dapat meningkatkan itu darah dan secara langsung kita akan mendapat itu oksigen, ya. Jadi dibuat dengan dari tanduk kerbau, selamat di kulit, dia mempunyai kuasa penyejuk dan detoksifikasi, ya, meningkatkan peredaran darah dan bersifat nyaman. Nah, ini adalah ini minyak dia, ya. Jadi kita juga boleh amalkan L-Caf lah, sebab apabila kita minum L-Caf mengandungi ginkgo biloba. Ginkgo biloba kalau kita minum, dia dapat membekalkan oksigen dalam darah kita. Ya. Itu sebab kalau kita minum setiap hari L-Caf, kita rasa macam sangat bertenaga. Ya. Jadi ini salah satu alternatif. Ya. So kalau mau free, kita boleh bersenam lah. Oke. So ini untuk langkah pertama, langkah kedua. Ya. So langkah pertama makan, langkah kedua bersenam. Ya. So apa hubungan antara langkah pertama dan kedua ini? Langkah kedua ini adalah untuk pengantaran. Ya. Dia apabila kita ada oksigen, ada blood circulation yang baik, ya, apa yang kita makan di langkah pertama itu akan dihantar ke sel-sel badan kita. Ya. Apabila kita melakukan senaman ataupun kita mempunyai cukup oksigen. Ya. Jadi langkah kedua ini hanyalah distribution, pengantaran. Ya. Jadi yang ketiga adalah detoksifikasi. Ya. Jadi kita tahu kita ada 5 organ detoksifikasi yang penting, yaitu kulit, hati, paru, ginjal, dan kolon. Ya. Dan 5 organ ini dia mempunyai masa yang tertentu. Ya. Kita di badan ada masa-masa yang tertentu. Ya. Kulit kita mengirimkan toksik melalui peluh. Kalau kita berpeluh lah. Ya. Kalau kita berpeluh. Ya. So, kulit mengirimkan peluh 24 jam. Dan hati ataupun liver ini fungsinya untuk menitrulkan toksin, ya, dalam badan. Ya. Jam berapa? 12 pagi hingga 3 pagi. Ya. Jadi 12 pagi hingga 3 pagi ini kita haruslah tidur. Ya. Sebab hati, liver kita hanya akan bekerja semasa kita tidur. Ya.
Tapi kalau masa 12 hingga 3 ini kita masih lagi belum tidur, maka kita punya hati pun dia tidak bekerja, ya. Jadi hati-hatilah, ya. Dan 3 pagi hingga 5 pagi, paru kita akan menyingkirkan gas-gas toksin. Itulah kadang-kadang kita pandai batuk. Bila 5 pagi kan pandai batuk-batuk. Nah, itu sebenarnya kita paru-paru kita sedang membuang itu gas-gas toksin, ya. Dan 5 hingga 7 biasanya ginjal kita menuras toksin dari darah, dan kita biasanya buang air kecil, dan pada jam 7 kadang-kadang kita mulai buang terbesar di dalam kita lah, kita akan tandas, ya. Jadi 5 organ ini Bosan. adalah organ detoksifikasi. Oke, jadi ahli sains percaya 90% penyakit dan masalah kesehatan berkait rapat dengan toksin dan sisa yang terkumpul di dalam usus besar. Ya, sudah tentu kita selalu dengar usus adalah gudang penyakit. Ya, dia umpama macam tong sampah yang bergerak. Ya, jadi walaupun kita membuang air besar setiap hari, masih ada terdapat hingga 5 kilogram, banyak tuh, ya, najis terlonggok dalam usus. Sebab walaupun kita membuang mungkin bukan semua dia ikut keluar, ya. Jadi apa tanda-tanda dia? Mulut berbau, badan berbau, perut kembung, fungsi usus yang merosot, ya. Yalah mungkin ditandas sampai 10 menit sampai setengah jam, ya. Muka kusam dan berjerawat. Ini adalah tanda-tanda lah, ya. Jadi saluran usus ialah organ yang paling kotor, yang menyimpan paling banyak, ya, parasit. Ya. So, kita nampak dalam gambar ini kan sembelit. Ya. Kadang-kadang kita berhadapan dengan masalah sembelit. Ya. Ataupun mempunyai masalah diverticulum, dia bilang, kolon. Ya. Maksudnya usus kita ada lubang. Bilang lubang. Ataupun kembung perut. Biasa belum makan tapi kadang kembung saya macam berangin, ya. Sindrom kerangsaan usus, ya. Najis telonggok, ataupun fisur dubur, masalah bosel, najis telonggok, polip kolektor rektal. Ini kalau ada polip ini yang sangat bahaya lah. Kalau bila ada polip itu adalah tanda kita akan cancer, ya. So kalau polip meletup itu sebenarnya sudah jadi menjadi kanker usus, ya. Jadi bermula dari organ yang paling kotor di badan, yaitu usus besar, kita singkirkan toksin di dalam badan kita, ya. Nah, ini mempunyai yang dipanggil lektozi, ya. Kita ada dua jenis sebenarnya lektos ini. Yang pertama adalah lektozi. So lektozi ini sebenarnya dia bahan semula jadi untuk kesehatan kolon lah. Dia mengandungi laktosa, serbuk soya, dan GOS, ya. Dan GOS. Ya. So GOS ini sebenarnya dia adalah dia mempunyai ada bakteria. Ya. So langkah pertama apabila kita minum laktos ini, kita keluarkan najis telonggok, kembalikan keseimbangan flora kolon, dan kawal atur pergerakan kolon. Ya. Ini yang laktozi. Yang ini pula laktos S. Kadang-kadang ramai orang yang bertanya apa beza ada ini? Mana satu yang saya perlu makan? Dia bilang. Ya. Adakah laktozi ataupun ada laktos S? Ya. Apa perbedaan dia? Ya. So laktozi ini dia hanya mengandungi ya, makanan bakteria. Laktos S ini dia mengandungi probiotik, ya, probiotik. Probiotik ini adalah bakteria, dia membekalkan kita bakteria untuk usus, ya. Jadi kedua-dua ini kalau kita gabungkan kan sangat komplit lah, ya. Ada bifidus, ada bakteria yang bagus, dan ada makanan dia, ya. Tapi kadang-kadang orang hanya ambil satu kotak saja, ya. Jadi biasa saya sarankan kalau mau cepat kan, saya sarankan laktos S sebab dia membekalkan bakteria bifidus, ya. Dan dia mengandungi laktosa juga untuk merangsang pergerakan usus lah. Jadi ini biasanya
dia mahal sedikit lah daripada laktozi ini, ya. Tapi kedua-duanya pun untuk detoksifikasi usus. Dan langkah alasan kesehatan, kita ada 10 sistem dalam badan, ya. Tapi ialah lelaki ada 9, wanitanya 9 sajalah, ya. Dan yang sebenarnya seperti macam injil, baik kalau kita paham kalau kereta, dan kita lihat di sini, ya, 10 sistem organ dalam badan manusia, ya. Jadi sistem yang pertama adalah pencernaan, ya. Kita ada sistem peredaran, perkumuhan, imun, pernafasan atau rangka, saraf penjang pusat wanita dan laki, ya. Jadi kita ada 10 sistem, ya. Jadi kita lihat, ya. So, memperkuat dan menyeluruh setiap sistem organ dalam badan kita secara menyeluruh lah, ya. Jadi untuk sistem peredaran darah ada produk, ya, yang dipanggil Life Extra. Ya. Untuk sistem imun kita ada IG6, ELG6 ataupun kita Envahexa. Dan untuk sistem pencernaan, untuk enzim badan kita ada Zenergy. Dan untuk sistem perkumuhan kita ada laktozi atau laktos S lah. Dan untuk sistem endokrin kita memerlukan Zenergy dan IG6. Dan untuk sistem pemiakan wanita kita mempunyai produk LD Venus, ya. Untuk pemiakan laki kita ada M, dan untuk sistem otot kita ada Max, ya. Calmex, dan kita ada juga Celljoy, ya. Dan sistem pernafasan ini kita belum ada pengganti. Dan untuk sistem saraf pusat kita mempunyai ikan, dan sebagainya lah. Jadi kita pergi kepada produk Zenergy dulu. Apa ini Zenergy? Ya, kalau dulu dikenal sebagai Dr. Zenergy. Zenergy ini sebenarnya adalah katalis enzim, ya, enzim. So dia mengaktifkan semula enzim badan, ya. So apa fungsi enzim ini? Enzim ini sebenarnya enzim untuk menentukan kita punya metabolisme badan kita bekerja ataupun berfungsi dengan baik. Jadi makan makanan apa saja lah, ya. Belum tentu makanan itu akan menjadi nutrien, ya. Mungkin dia akan menjadi racun, ya. Dia bergantung kepada enzim, ya. Kalau enzim kita bagus, ataupun kalau metabolisme kita berfungsi dengan baik, dia akan jadi nutrien. Tapi kalau metabolisme kita tidak bagus, makanan yang kita makan itu dia akan menjadi racun, ya. So, apa keunikan Zenergy? Dia mempunyai 65 jenis ramuan botani. Maksudnya buah-buahan lah, sayur-sayuran semua. Dan dia sebenarnya ditapai selama 1.200 hari menggunakan pemilihan proprietary 15 probiotik dan 3 prebiotik, ya. Ini adalah dia punya dia ditapai, ya. Oke. So, ini Zenergy ini sangat penting, ya, untuk untuk mereka yang ada masalah. Yalah, tidak masalah pun kita boleh amalkan. Tetapi kalau mereka ada masalah kencing manis, ini sangat-sangat penting untuk kita amalkan sebab dia boleh menurunkan kadar gula dalam darah kita dalam jangka 5 hari, kan dia akan kembali nol. Jadi ini clinical study, oke. Dan kita juga mempunyai LX yang, ya. Ini adalah kita ekstra sebelum ini, tapi hari ini upgrade lagi, kita mempunyai LX yang di mana LX yang ini dia ada penambahan dia, yaitu dia ditambah dengan kalkumin, kunyit, ya, kalkumin. Kalkumin ini sebenarnya kelebihan dia adalah dia boleh merangsang penghasilan NO dalam badan kita, dalam saluran darah kita, ya, dan membantu mengawal atur kolesterol darah, ya. Jadi ini ada
peningkatan 40%. Kalau dilihat dia punya kajian, 40% peningkatan NO apabila kita amalkan LX yang ini. Perbezaan dia dengan Life Extra yang lama. Ya, jadi kadang-kadang orang tanya, mana mau ambil ini LX yang kah Life Extra? So ini kelebihan sebab dia alkumin, penghasilan NO dia lebih tinggi daripada Life Extra. Ya, so dia juga mempunyai ekstrak tomato, dan dia juga mempunyai sinergistik lah, dan juga membantu menjaga kelenturan saluran darah. Ya. Jadi apabila kita amalkan ini kan, itu saluran darah kita akan membebaskan ataupun menghasilkan lebih banyak nitrik oksida. Ya. ELG6, ELG6 ini adalah produk untuk merangsang imun sistem kita, imun jadi untuk melawan virus dan bakteria. Nah, ini sangat penting untuk kita amalkan di musim pandemik ini. Ya. ELG6 ini dia mengandungi immunoglobulin G. Ya. Mungkin kalau kita tidak paham tentang immunoglobulin kan, ya, badan kita mempunyai banyak ini ya immunoglobulin. Ya. Dia bermula daripada di sini di liur, pokannya, ya, ada sudah itu. Ya. So dia masuk lagi kan, ada lagi immunoglobulin. Ya. So immunoglobulin ini adalah untuk merangsang imun sistem kita semula jadi, ya, di dalam sistem pertahanan badan kita yang di peringkat luaran. Ya. So keunikan dia teknologi pempesturan pantas, 30% IgG, dia tinggi IgG karena ini adalah diambil daripada susu lembu 6 jam selepas dia melahirkan anak lah. Ya. Jadi dia punya IgG dia sangat tinggi. So 200% lebih tinggi daripada kolostrum lain. Ya. Jadi kita amalkan ini setiap hari. Right? Dan Elfahex, so Elfahex ini sangat istimewa. Istimewa sekali karena Elfahex ini MIME, dia adalah modulator imun sistem kita lah. Dia macam dia kasih seimbangnya imun sistem. So dia diefek daripada cendawan super. Oke. Dan keunikan dia ramuan MIME ini berpaten, di patent dari US dalam proses pembuatan utama, dikaji oleh 100 universitas dunia. Dan pas kajian klinikal, 400 dokter menghadiri simposium untuk mengendos clinical study dan digunakan oleh 700 hospital dan klinik di seluruh dunia. Jadi Elfahex ini sebenarnya sangat penting di musim sekarang ini, lebih-lebih di musim sekarang ini sebab Elfahex ini sebenarnya kajian kliniknya dia boleh mengurangkan prakeradangan, INO prakeradangan sebanyak 80%. Ya. So kita tahu apabila seseorang itu terjangkiti COVID-19, biasanya kalau mereka dia tidak boleh bernafas, ya, dia tidak boleh bernafas. Kenapa? Karena biasanya COVID, corona ini dia akan apabila dia sampai di paru-paru kan, di sana sebenarnya apabila sampai paru-paru kita akan mendapat masalah lah, akan berlakunya keradangan, ya. Jadi berlakunya apa dipanggil cytokine storm, ya. So cytokine storm ini maksud dia imun sistem kita tidak terkawal, hyper, ya. Kenapa dia jadi hyper? Sebab imun sistem kita tidak seimbang, ya. Dia tidak berhenti pada masa di mana bila virus itu sudah tidak ada, ya. Dia tidak terkawal lagi. Jadi produk ini kita perlukan untuk mengawal atur imun sistem badan kita, ya. Sangat-sangat penting. Oke. So molekul ini 134, ya, kita harus amalkan setiap hari, ya. So biar badan kita sendiri menjadi dokter yang terbaik di dunia, ya. Jadi amalkan MRT ini, ya. Kita harus pahami MRT ini
ya, supaya kita boleh kongsi kepada kawan-kawan kita, keluarga kita, ataupun siapa saja di luar sana lah. Sebab MRT ini sebenarnya adalah satu aliran alternatif yang dapat yang menyelesaikan banyak masalah kesehatan di dunia pada hari ini. Ya, jadi itu saja dari saya. Ya, saya harap kita dapat sedikit pengetahuan lah ya daripada proses saya. Ya, jadi itu saja daripada saya. Thank you dan terima kasih.